Baik sobatku semuanya, kali ini saya sudah berada di kandangnya Mas Wianto, kandang Kuera. Kandang Kuera. Ya, ini rupanya penonton sapi-sapinya sangat istimewa sekali, super sekali. Dan di video kedua kali ini saya akan menyaksikan langsung beliau sedang memberikan pakan ke sapi dengan fermentasinya beliau versi kandang Kuera yang sangat terbukti berkualitas. Ini buktinya sapi-sapinya ini. Dan Mas Wianto ini sementara ini belum melayani penjualan sapi, masih hanya sebatas di jagal saja. Iya, jagal masih. Nah, ini kabarnya Mas Wianto akan membuat kandang yang di bawah Mas Irul, disotkan ke bawah Irul. Di sana ada area berapa hektar? Mas? Ini enggak luas ini. Paling sekitar daya tampungnya sekitar 20 ekor lah. Di bawah. Itu untuk sapi Mas ini? Untuk sapi rencana. Mantap. Ya, seperti inilah sapi-sapi di sini penonton, sangat istimewa sekali. Nggak ada yang hijau, semuanya coklat pakannya. Semuanya pakannya dari coklat. Nggak ada yang hijau sama sekali. Di sini ada Simmental dan Limousin. Dua jenis Mas iki. Nggih. Baik, penonton langsung saja. Mas Wianto beliau mau memberikan pakan. Oke, Fermentasinya. terima kasih. Mohon maaf ini kebetulan jadwal makannya belum mulai. Kita biasa jam 4 lur. Jadi kalau pagi itu sekitar setengah 8. Jadi kalau belum setengah 8 belum kita kasih makan. Sore juga begitu, belum jam 4 juga belum kita kasih makan karena kita membiasakan dengan pola jam kerja kita. Oke, mantap. Jadi kalau hanya 2 kali beberapa 2 kali saja, simple supaya kita bisa tetap bekerja. Karena ini kedatangan Mas YouTuber, saya ceritakan saja. Nanti rekan-rekan di lain kesempatan bisa berkunjung langsung ke kandang kita. Jadi pakan apa yang kita gunakan? Yang pertama adalah kita gunakan serat atau tebon fermentasi. Nah, ini tidak harus tebon. Biasanya saya seadanya, ketemu jerami, ketemu doresan, padi, ketemu pucuk tebu, ketemu singkong, batang plus daunnya kita manfaatkan, kita fermentasi sebagai sumber serat, ditambah dengan pakan penguat. Nah, ini tidak ada yang saya tutup-tutupi yang ada di kandang kita. Mohon maaf saya buka repean lur supaya tidak keliru karena harus berdasarkan realita. Jadi pakan di kandang kita itu pakan seratnya per ekor. Ini untuk sapi yang bobot rata-rata di atas 6 kuintal. Ini bobotnya sekitar 9 kuintal. Yang sana sekitar 7 kuintal setengah. Yang daerah sana sekitar 6 kuintal. Ini untuk 5 ekor. 5 ekornya serat fermentasi saya butuh 10 kilo 10 kilo lur. Itu untuk sehari semalam. Itu saya beri per 5 ekornya Mas ya? Per ekornya Mas kalau serat. Ekornya. Ya, kalau serat per ekornya 10 kilo. 10 kilo itu saya bagi. Pagi saya beri 4 kilo. Menu pagi. Yang malam saya perbanyak 6 kilo porsinya. Jadi 10 kilo terbagi 4 kilo pagi, 6 kilo malam. Nah, berapa harga serat fermentasi itu karena saya buat sendiri jatuh di harga Rp800 sehingga per ekor pengganti rumputnya butuh biaya Rp8.000. Itu satu harinya. Satu hari per ekor. Nggak perlu ngarit setiap hari. Nah, kemudian ada pakan tambahan atau pakan penguat. Pakan penguatnya itu terdiri dari konsentrat, pelet, dan solid. Nah, ini peletnya seperti ini. Nah, ini mohon
dibantu di tangan Mas. Nah, ini seperti ini kualitasnya kualitas ekspor lur. Nah, ini kalau kena bisa disaksikan langsung mekar. Jadi ini bisa kenyang ini penonton Nah, di dalam. begitu dimakan oleh ternak, minum langsung geledak tidur ya karena kekenyangan. Sangat Ini istimewa sekali ini. peletnya. Kemudian konsentratnya seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya powder. Kemudian ada solidnya seperti ini. Nah, ini solidnya. Kalau ini bahan bakunya dari apa? Ini Mas? dari sisa limbah pengolahan sawit yang sudah diambil minyaknya tanpa cangkangnya. Bentuknya seperti lumpur. Nah, ini kalau yang nggak tahu, sapi dikasih makan lumpur. Nah, ini kita manfaatkan untuk menekan biaya pakan lur. Nah, berapa biaya pakan kita? Ini catatannya. Solid saya butuh 30 kilo sehari untuk 5 ekor. 5 ekornya. Dengan harga 1.500 per kilo. Berarti 45.000. Kemudian sentrat dan peletnya ini harga 3.500 per kilo rata-rata. Sehingga saya butuh 10 kilo untuk 5 ekor sehari semalam. Berarti butuh biaya 35.000. Tadi solidnya 45, kemudian sentrat dan peletnya 35, kalau di total 80.000 untuk 5 ekor. Sehingga kalau kita bagi per ekor itu ketemu biaya 16.000, Mas. Ini pakan penguatnya. Per ekor 16.000. Kemudian seratnya tadi kan 10 kilo kali 800 8.000. Berarti 16.000 ditambah 8.000. Berapa, Lur? 24.000 per ekor per hari tanpa ngarit. Lalu saya masih ada tambahan lagi. Nih, mohon maaf, bukan saya promosi tapi memang faktanya saya menggunakan ini. Ini ada Premix Vita West dan ada Vita Booster. Kenapa saya pakai ini? Ini adalah membantu kebutuhan nutrisi khususnya vitamin A, D, E yang tidak ada di sumber pakan yang lain. Ini wajib menurut saya. Menurut teman-teman, monggo nanti silakan dikaji ulang. Nah, sapi saya tidak pernah saya caringkan, nggak pernah saya jemur, sehingga butuh vitamin D karena diikat. Nah, vitamin D-nya dari sini, sehingga performa sapi tetap terjaga. Ini harganya cukup terjangkau, 15.000. Saya mix jadi satu, diaduk. Bisa, ya kesimpulannya ini bisa dijadikan pengganti vitamin D. Ya, vitamin D. Tidak hanya D, A, D, E. Itu vitaminnya. Ini di mix, ada herbalnya untuk meningkatkan nafsu makan. Butuhnya hanya sedikit. Nah, butuhnya hanya sedikit, Lur. 1 ekor hanya dikasih 2 sendok. Ini yang sudah jadi. Itu untuk sekali makan, Mas ya? Hah? Untuk Sehari. makan. Sehari. Nah, ini yang sudah saya mix. Nah, ini 1 ekor hanya 2 sendok gini saja, Lur. Ini saya berikan per ekor. Sehingga kalau saya kalkulasi gampang-gampangan ngitung Rp1.000 per hari per ekor dari premix dan vitamin tadi. Sehingga total biaya pakan di kandang kita rata-rata per ekor butuh biaya 25.000 tanpa ngarit. Nah, berapa kenaikan bobot atau ADG yang kita dapat? Kalau saya prinsipnya enggak muluk-muluk, Lur. Enggak usah ADG tinggi-tinggi. Nah, kalau dapat tinggi ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak dapat tinggi, batas saya adalah 1 kilo. Nah, saya rata-rata dapat ADG 1,2, 1,3. Sehingga sapi di kandang-kandang kita ini sudah kerjasama dengan Jagal, Mas. Jadi harganya sudah bisa dipastikan per kilo keluarnya harga 46.000. Sehingga kalau dikalikan ADG 1,3 kilo itu dapat income sekitar 25.000 per ekor per hari. Nah, nanti dikurangi biaya anak kandang, listrik, air ya 20.000 lah per ekor per hari. Nah, ada yang teman-teman mungkin tanya, Pak, apa mungkin tercapai ADG-nya 1,2 kilo? Kalau nggak tercapai bagaimana? Kita ada evaluasinya, Mas. Sapi ini setiap 20 hari atau 25 hari kita timbang. Sapi yang sudah ADG-nya 1 kilo, itu lampu kuning untuk kita jual, Mas. Kita telepon Jagalnya untuk diambil. Berarti performa sapi tersebut sudah
Enggak bagus. Tapi ketika ADG-nya masih 1 kilo lebih, ini kita lanjutkan, kita pelihara. Jadi, Terus sapi-sapi di sini udah berapa bulan, Mas? ini ya agak lama ini. Yang ini? Ya, yang karena si dulu mental. startnya masih kecil si mental ini. Ini sekitar 8 bulan, Nur. Ini 8 bulan paling lama. Yang sebelah sana paling ujung itu 3 bulan. 3 bulan. Bareng dengan yang ini, yang tidur ini. Yang kecil ini. Bareng juga dengan ini. Kalau yang ini belum ada 2 bulan, ini masih sekitar 1 bulan setengah. Ada di kandang kita. Tapi udah mengalami perubahan drastis, Mas ya. Udah naik, Mas. Udah naik bobotnya. Oke, segera saja penonton kita saksikan beliau mau memberikan makanan ini. Ya, makanannya mohon maaf ini belum siap, saya belum mencampur ini, Ya, Mas. soalnya mendadak. Iya, karena belum mendadak dapat. ini. Nah, mendadak Oke. ini. Jadi mungkin apa lagi yang perlu saya jelaskan ini, Mas? Kayaknya udah simpel, Mas. Pakan sudah ya, Mas ya? Pakan sudah. Pakan sudah. Mungkin Terus- pembelian bakalan sama penjualan. Ya ya. Kalau pembelian bakalan kita sudah bekerja sama dengan Jagal, Mas. Jadi bakalannya disuplai oleh Jagal, harga timbang hidup. Kemudian nanti panen juga dibeli oleh Jagal, harga timbang hidup. Kemudian kami di kandang-kandang kita biasanya memasukkan bakalan itu di bobot sekitar kurang lebih 5 kuintal, Mas. Ini sangat penting untuk dulur-dulur ternak semuanya. Bagi saya, kenapa saya pilih di angka bobot 5 kuintal? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya sapi kita ini pernah keselio, Mas. Keselio. Dia terinjak oleh temannya, ada yang kepleset sehingga harus dieksekusi, dijual paksa. Nah, kalau kita pilih bakalan di angka bobot 8 kuintal, kita jual Jagalnya mau beli dengan harga 45.000 per kilo. Karena hitungannya sudah hitungan daging. Tapi kalau kita beli bakalan kecil, nah ini Jagalnya rugi nanti kalau beli dengan dibeli kembali dengan harga 45. Jadi dasar pertimbangannya adalah faktor risiko. Itu, Mas. Sudah, Mas. Cukup. Udah detail semuanya. Oke, siap. Baik penonton semuanya, itulah penjelasan dari beliau, Mas Wianto. Dan teman-teman semua, kalau yang belum begitu paham, silahkan japri langsung ke nomor beliau atau juga bisa melalui YouTube kami Karanganyar Channel dan juga di channel Kandang Kuera. Kandang Kuera. Beliau juga punya channel, Bro. Oke. Nama beliau. Oke, sebelum kita tutup videonya, saya akan minta motivasi dari beliau. Siap. Oke. Untuk dulur-dulur ternak dimanapun berada, utamanya rekan-rekan muda, daripada kita bingung cari kerja kesana kemari, jangan gengsi, terus kreatif, kita fokus di dunia peternakan dan pertanian. Mantap. Kenapa begitu? Bagi saya, selama masih ada orang yang butuh makan dari hasil pertanian, selama masih banyak orang yang suka makan bakso, suka makan rawon, makan pentol, maka bisnis di pertanian dan peternakan tidak akan ada matinya. Semangat, produktif, selalu inovasi dari Kandang Kuera. Terima kasih. Baik penonton semuanya, ikuti terus video-video kami di Karanganyar Channel. Dan dari Kandang Kuera dan juga dari Karanganyar Channel saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mas kasih, Wianto. Mas. Sama-sama.